Ya, baik, shalom. Baik, selamat berjumpa kembali. Cukup lama saya nggak ada, ya. Saya juga baru tiba tadi jam 6 pagi dari Jakarta. Karena sekarang saya membangun satu persekutuan di Jakarta namanya Revival Bible Community, ya. Yang direncanakan atau diharapkan bisa menjadi gereja pada tahun yang depan, menjadi Revival Bible Church, ya. Nah, karena itu setiap hari Sabtu saya pasti ada di Jakarta. Tinggal melihat hari Minggunya saya khotbah di mana. Ya, kalau saya khotbah di Jakarta ya tinggal tunggu saja. Kalau di Surabaya maka jam 4 pagi saya sudah terbang ke Surabaya. Kalau khotbah di Kupang ya jam 2 pagi sudah terbang ke sini, ya. Jadi saya masih mengantuk. Jadi kalau tengah-tengah khotbah tiba-tiba saya tertidur, harap maklum, ya. Ya, puji Tuhan, mohon dukungan doa supaya bisa berjalan dengan baik, ya. Kita sudah punya satu gereja di Jakarta yang digembalakan oleh Pak Jack Mesak, dan ini saya mau merintis yang baru lagi, ya. Jadi kalau jadi maka ini menjadi kita bisa punya 2 gereja di Jakarta, ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat-Mu. Nah, tema kita hari ini adalah dari Tuhan datang pertolongan. Tema ini saya ambil dari ayat 9 yang juga sekaligus jadi nats pembimbing kita tadi. Ayat 9 sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan. Dan itu yang jadi tema kita hari ini. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Dan dengan demikian kata-kata dari Tuhan datang pertolongan itu adalah kata-kata dari Daud. Dan ini Mazmur yang sangat dalam maknanya yang nanti akan kita bahas. John Calvin mengatakan bahwa Mazmur 3 ini adalah anatomi dari seluruh bagian jiwa manusia. Tapi mengapa Daud menulis Mazmur ini? Dan mengapa ada pengakuan dari Tuhan datang pertolongan? Pertolongan seperti apa? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Nah, itulah yang mau saya bahas hari ini. Nah, saya mau bicarakan beberapa hal. Pertama, mari kita lihat masalah apa yang dihadapi oleh Daud. Saudara, perhatikan ayat 1. Di ayat 1 dia bilang, Mazmur Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya. Berarti latar belakang ditulisnya Mazmur ini itu ketika Daud lari dari Absalom anaknya. Nah, saudara tidak akan bisa mengerti kedalaman Mazmur ini kalau saudara tidak tahu ceritanya, kisahnya. Dia lari kenapa? Ada masalah apa dengan Absalom? Itu perlu kita tahu, perlu kita mengerti, baru kita bisa mengerti Mazmur 3 ini secara lebih baik dan lebih mendalam. Nah, saudara-saudara, sebenarnya cerita itu ada di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab 2 Samuel pasal 15 sampai pasal 18. Dan latar belakang kisah ini dimulai dengan pemberontakan Absalom kepada Daud. Nah, bagaimana ceritanya? Begini, Daud itu dia mempunyai sejumlah istri dan gundik, dan dari istri-istrinya itu dia punya sejumlah anak.
Nah, saya mencoba membuat daftar ini. Saudara bisa lihat dari istri ini lahir anak siapa-siapa. Itu lihat tabelnya ya. Dari Mikal anaknya Saul, dia tidak punya anak. Dari Ahinoam, lalu Abigail, Maakah, Hagit, Abitail, Ega, dan dari Batsheba. Nah, itu adalah istri-istri Daud dengan anak-anaknya. Jadi saudara, Absalom ini adalah anak Daud dari istri yang bernama Maakah. Kalau saudara lihat gambar berikut ya, itu saudara lihat Absalom adalah anak Daud dari Maakah, dan Absalom ini mempunyai saudara perempuan sekandung yang bernama Tamar. Ya, jadi mereka dua kakak adik kandung. Ada saudara yang lain, tapi saudara yang lain dari istri yang lain. Ya, nah saudara-saudara. Jadi Absalom dan Tamar kakak adik kandung, dan hanya mereka berdua, dua saudara saja dari ibu yang sama. Nah, Daud juga punya anak yang lain seperti dalam daftar ini, tapi rupanya ada anak Daud yang lain yang jatuh cinta kepada Tamar. Ini namanya saudara makan saudara. Ya. Nah, kalau saudara lihat itu gambar berikut itu ya, itu dari anak dari Ahinoam itu ada namanya Amnon. Dan Amnon itu jatuh cinta kepada Tamar. Jadi saudara satu bapak lain mama. Dan Amnon itu begitu cinta sama Tamar. Dan cintanya begitu hebat dan dia begitu menginginkan Tamar. Dan biarpun Tamar itu sebenarnya adalah saudaranya, tapi dengan dorongan cinta yang begitu kuat, Amnon berusaha untuk mendapatkan Tamar. Tapi karena dia sadar bahwa tapi kan Tamar ini kan saudara perempuan saya, adik saya. Tapi saya cinta dia. Ya, saya cinta dia, tapi dibatasi dengan keadaan itu adik saya. Maka Amnon tertekan dengan cintanya. Saking hebatnya cintanya, tertekan sampai sakit. Jadi kalau orang bisa sakit karena cinta, itu alkitabiah. Ya, coba lihat 2 Samuel 13. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga dia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Mustahil karena ini adik sendiri. Tapi cinta yang begitu kuat membuat akhirnya dia jatuh sakit. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan stres seperti itu, maka muncullah sepupunya Amnon ini yang namanya Jonadab. Lalu Jonadab yang licik, dia kasih akal bahwa sebenarnya kamu bisa pura-pura sakit. Nanti pura-pura sakit, begitu sakit nanti ayah kita tanya apa yang kau inginkan, kamu tinggal minta saja, minta dikunjungi oleh adik saya Tamar. Ya, nah maka ini namanya suatu konspirasi cinta. Ya, nah jadi saudara-saudara, kita bisa lihat akhirnya si Amnon itu betul-betul dia pura-pura sakit. Setelah itu dia minta supaya dikunjungi oleh Tamar. Dan pada saat Tamar datang itulah terjadilah sebuah tragedi di mana Amnon akhirnya memperkosa Tamar. Ya. Dan saudara-saudara, yang celakanya setelah memerkosa Tamar, dia lalu mengusir dengan kasar si Tamar tanpa mempedulikan perasaannya. Dan sekonyong-konyong cinta yang besar itu berubah menjadi kebencian yang besar. Lihat 2 Samuel 13-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Sukar dibayangkan bagaimana seorang yang cinta begitu rupa sampai sakit, secara sekonyong-konyong bisa menjadi benci sebegitu rupa yang lebih besar dari cintanya. Sepertinya benci dan cinta itu hanya dipisahkan oleh lembaran tipis. Ya, karena hari ini bisa secinta-cintanya, besok bisa sebenci-bencinya.
Hari ini bisa sebenci-bencinya, besok bisa secinta-cintanya. Jadi kalau benci jangan keterlaluan, kalau cinta jangan keterlaluan. Bisa-bisa jadi benci. Cinta bisa jadi benci, benci bisa jadi cinta. Dan itulah yang terjadi pada Amnon. Cintanya berubah menjadi benci, bahkan benci lebih besar dari cinta. Nah, sementara Tamar itu menjadi seorang yang sangat menderita. Dia mengenakan pakaian berkabung dan dia sudah kehilangan kehormatannya. Dan akhirnya berita pemerkosaan Tamar oleh Amnon didengar oleh Absalom, saudara atau kakaknya. Dan ini membuat Absalom menyimpan dendam, kebencian kepada saudaranya Amnon itu. Dan dendam ini semakin membara karena rupanya Daud tidak menghukum Amnon. Daud hanya marah, tapi tidak menghukum. Dan ini menurut Absalom, ini sesuatu yang tidak benar dari Daud. Harusnya hukum Amnon itu. Bersikap adil, berilah keadilan kepada Tamar, adik saya. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud marah saja, seketika marah. Setelah itu membiarkan masalah itu seperti itu. Maka dendam, kebencian Absalom begitu dalam kepada Amnon. Dan nanti dalam cerita yang agak panjang, akhirnya Absalom melakukan pembunuhan kepada Amnon. Maka saudara makan saudara. Setelah membunuh Amnon, Absalom melarikan diri dari istana. Ya, melarikan diri dari istana. Maka Daud itu bersedih. Dia sedih karena dua hal. Pertama, karena Amnon itu dibunuh oleh saudara sendiri Absalom. Sementara Daud sendiri itu orang yang sangat cinta kepada Absalom. Sehingga di satu sisi anaknya satu mati dibunuh oleh anak yang dia sayangi. Sekarang Absalom anak yang dia sayangi lari dari istana. Dan itu kadang-kadang dia rindu dengan Absalom. Dan antara kemarahan dan juga ketidaksenangan dan kerinduan kepada Absalom itu berbaur di dalam hati Daud. Sehingga Daud menjadi tidak tahu apa yang harus dia buat. Dan saudara-saudara, setelah beberapa waktu keadaan sudah tenang, Absalom kembali ke Yerusalem. Dia kembali ke istana, tapi sikon jadi tegang. Meskipun Daud akhirnya mengampuni Absalom secara formal, tapi sepenuh hati tidak. Sehingga Absalom dan Daud, bahkan Daud tidak mau bertemu dengan Absalom, tidak mau berbicara. Dua-dua diam diri selama 2 tahun. Ya, lihat 2 Samuel 14. Lalu bangunlah Yoab, dia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, dia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan dia datang ke hadapanku. Jadi Daud bilang, silakan Absalom pulang ke rumah, jangan datang di hadapan saya. Saya tidak mau melihat dia. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Dan selama 2 tahun ayah dan anak ini tidak bertemu. Saya kira di sini Daud membuat problem sendiri. Ya, pertama ketika dia tidak bersikap keras kepada Amnon. Dan yang kedua adalah dia membiarkan persoalan ini tidak terselesaikan selama 2 tahun. Nah, dan itu membuat kebencian Absalom kepada ayahnya ini semakin bertambah-tambah. Dia sudah melepaskan dendam kepada Amnon, tapi kepada ayahnya yang tidak memberikan keadilan kepada adiknya dan juga mendiamkan dia selama 2 tahun. Itu membuat dia lama-lama timbul kebencian kepada ayahnya sendiri. Dan dia memanfaatkan situasi di mana ada banyak rakyat Israel yang tidak puas kepada ayahnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan dia mengatakan kepada orang-orang, seandainya saya yang jadi raja, ya maka saya akan berikan keadilan kepada kalian. Dia membuat semacam janji-janji politik. Dan ini ada suatu rencana kudeta yang besar terhadap ayahnya sendiri. Dan pelan-pelan, waktu demi waktu, Absalom mendapatkan hati rakyat. 2 Samuel 15, 56. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, kepada Absalom, maka diulurkan tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Sepertinya Absalom orang sabu. Ya,
Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Maka lama-lama orang Israel tidak suka kepada Daud rajanya dan suka kepada Absalom anaknya itu. Dan saudara-saudara, akhirnya sebuah persepakatan jahat itu dibuat. Dan makin lama dukungan pada Absalom semakin banyak. Dan Absalom akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan kepada Daud. Kudeta Daud, rampas tahtanya, jadikan raja, ganti ayahnya, dan kalau bisa bunuh ayahnya. Dan akhirnya saudara-saudara, yang terjadi adalah seperti itu. Dan Daud ketika mendengar informasi bahwa Absalom mulai mengadakan pemberontakan dan banyak pengikut setianya yang memihak kepada Absalom, Daud sadar kekuatannya ini lemah. Karena itu Daud terpaksa melarikan diri dari istana. Tinggalkan rumahnya, tinggalkan istananya, tinggalkan tahtanya, dan melarikan diri seperti seorang buronan. Dan sejumlah rakyat yang masih setia dengan dia, sejumlah pejabat yang masih setia dengan Daud ikut melarikan diri, ya. Dan sambil melarikan diri itulah Daud menangis. 2 Samuel 15:30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan dia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Satu rombongan kerajaan mendaki sambil menangis. Dan saat meninggalkan kota itu, Daud mengutus beberapa orang untuk termasuk imam besar Sadok dan Abiatar dan untuk kembali ke Yerusalem untuk memata-matai situasi. Nah, rupanya pada saat itu Absalom mengejar Daud dengan pasukan yang besar, hendak membinasakan membinasakan Daud. Dan akhirnya saudara, terjadilah peperangan besar antara pasukan yang mendukung Daud dengan pasukan Absalom. Dan peperangan itu terjadi di hutan, namanya hutan Efraim. Dan rupanya saudara-saudara, pasukan Daud ini memang lebih sedikit tapi lebih pengalaman. Dan akhirnya pasukan Absalom ini dipukul kalah oleh pasukan Daud. Dan hari itu dalam peperangan itu 20.000 orang Absalom tewas. 2 Samuel 18:6-7. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Begitu pasukannya tewas, Absalom takut dan mulai lari kencang dengan kuda di dalam hutan, di pohon-pohon. Nah, waktu dia lari, Absalom tuh rambutnya panjang, ya, dan rambutnya terhiki atau tergae, ya, di cabang-cabang pohon, sampai akhirnya lehernya tertancap pada cabang pohon. Nah, pada saat semacam itulah datanglah orang-orang Daud bunuh Absalom, ya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya Daud sudah pesan pada pasukannya, apapun yang terjadi, usahakan jangan bunuh Absalom. Bagaimanapun juga anak sendiri, anak kandung, jangan bunuh, ya. 2 Samuel 18. Di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Lindungi dia, jangan, itu anak saya, jangan bunuh. Tapi ternyata pembunuhan itu tidak terelakkan. Absalom sudah dibunuh. Dan begitu Daud dengar Absalom sudah dibunuh, 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dengan sedih. Dia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Betapa sedihnya
putranya yang dikasihinya, disayanginya, menjadi lawan yang mau kudeta dia kembali. Tapi pada saat yang bersamaan, dia pasukannya harus mempertahankan diri, harus membela dia. Dan dalam rangka membela dia itulah putranya itu harus dibunuh. Dan dari semua kisah ini, mari kita bisa melihat penderitaan Daud. Pertama, anak perempuannya diperkosa oleh anak laki-lakinya. Setelah itu yang kedua, anak laki-lakinya yang satu, si pemerkosa itu dibunuh oleh anak laki-lakinya yang lain, Absalom. Maka ini adalah saudara makan saudara. Hati ayah macam apa kira-kira yang bisa melihat semua yang terjadi di anak-anaknya, bahwa yang satu diperkosa oleh yang lain, yang satu dibunuh oleh yang lain, dan pada akhirnya Absalom sendiri membenci Daud. Bukan hanya benci, tapi berusaha merebut tahtanya dan melenyapkannya. Dan ini membuat penderitaan Daud itu begitu hebat. Inilah penderitaan seorang ayah. John Welton bilang begini, Daud sebagai seorang raja dan seorang ayah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Dia menyaksikan salah satu anaknya diperkosa, yang diikuti oleh pembunuhan anaknya yang lain sebagai balas dendam. Dan ketika Absalom, anak yang terkasih, memberontak dan berkuasa merebut tahta darinya, rasa sakitnya semakin dalam. Ini adalah kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, dan kesedihan yang merobek hati, yang menunjukkan bahwa di balik kekuasaan ada kesedihan yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, pada saat atau dalam kondisi semacam inilah, pelarian itulah dia membuat Mazmur pasal 3 ini. Itulah latar belakang di balik Mazmur ini. Dan saudara-saudara, dari Mazmur 3 kita sudah lihat masalah-masalah Daud, yaitu anak diperkosa, anak dibunuh. Lalu sekarang masalah baru lagi dengan Absalom. Dan dari Mazmur pasal 3 kita bisa melihat masalah lain dari Daud. Apa masalahnya? Ada dua masalah utama Daud di sana. Pertama adalah musuh atau lawannya sangat banyak. Saudara-saudara, perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Saudara lihat di sana, kata banyak itu dipakai sebanyak 3 kali. Banyak, banyak, banyak. Dan itu menunjukkan bahwa Daud mengungkapkan memang benar-benar musuhnya, lawannya itu sangat banyak. Sangat banyak ini diungkapkan dengan triple banyak di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kalau begitu, sebanyak apa sih lawannya Daud? Pertama, anaknya sendiri, Absalom. Ada banyak pemberontak, tapi pemimpin pemberontak adalah anaknya sendiri, Absalom. Kedua, sebenarnya ada seorang kepercayaan Daud, penasihat Daud yang sangat Daud banggakan. Namanya Ahitofel. Dan waktu Absalom memberontak, Ahitofel ini berkhianat kepada Daud dan memihak Absalom. Bahkan Ahitofel, orang dekat Daud ini, juga bahkan dia yang memberikan, dia kan penasihat, maka dia kasih nasihat pikiran-pikiran kepada Absalom dan bagaimana caranya membunuh Daud. Karena itu jangan heran orang dekat hari ini bisa jadi musuh bebuyutan yang paling mematikan di hari besok. Dia sekian lama jadi penasihat Daud, memberikan hikmat dan bijaksana dalam Daud bertindak. Sekarang memberi nasihat kepada musuh Daud untuk bagaimana membunuh Daud. Coba lihat 2 Samuel 17. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi dia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Bayangkan. Berarti Absalom, pengkhianatan Absalom anaknya itu sudah menyakitkan. Sekarang orang kepercayaannya, penasihatnya yang paling bijaksana, sekarang jadi lawannya. Bahkan hendak membunuh dia.
ada orang namanya Amasa. Siapa Amasa? Amasa ini adalah sepupu Yoab. Yoab itu siapa? Yoab itu panglima tentaranya Daud. Jadi si panglima ini namanya Yoab. Yoab punya sepupu namanya Amasa. Dan Amasa sekaligus jadi keponakannya Daud. Ya. Dan saudara-saudara, dia juga akhirnya memihak Absalom. 2 Samuel 17:25. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab karena Yoab pro Daud. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Naas, saudara perempuan Seruya bin Yoab. Ya, jadi itu masih saudara Abigail. Itu saudara dekat. Jadi itu adalah sepupu Yoab sekaligus keponakannya Daud. Dan Amasa jadi panglima perang di pasukannya Absalom. Maka saudara bayangkan, dikhianati anak sendiri, lalu penasihat sendiri, lalu sekarang keponakan sendiri. Saudara-saudara, apakah sudah kurang musuh? Tidak. Karena waktu Daud memimpin kerajaan, dia memang punya beberapa penasihat. Penasihat istana itu yang Ahitofel tadi. Tapi masing-masing suku, 12 suku Israel itu, masing-masing itu ada tua adatnya. Suku Ruben itu ada kepalanya. Suku Lewi, masing-masing suku itu ada kepala sukunya, yang itu disebut sebagai, mereka 12 orang karena 12 suku, 12 orang itu yang disebut sebagai tua-tua Israel. Dan mereka selalu memberikan pandangan kepada Daud. Bagaimana kalau ada laporan dari bawah naik karena problem-problem di kerajaan. Mereka sama-sama mendiskusikan dengan Daud. Bagaimana mengelola kerajaan. Itu tua-tua Israel. Dan saudara-saudara, rupanya tua-tua Israel semua memihak Absalom. Saudara, tadi saya sudah katakan bagaimana Ahitofel memberi usul supaya menghantam Daud. Sekarang coba lihat kembali ayat itu. 2 Samuel 17. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Maka aku bersiap mengejar Daud pada malam itu juga. Aku akan mendatangi dia. Selagi dia lesu, lemah semangatnya mengejutkan dia. Seluruh rakyat ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Ayat 4. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan semua tua-tua Israel. Wow. Semua memberontak. Semua berkhianat. Sudah habis musuhnya? Belum. Ya. Saudara, coba lihat 2 Samuel 17 ayat 1. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Maka aku akan bersiap mengejar Daud pada malam itu juga. 12.000 orang siapa? 12.000 tentara. Pasukan. Itu berarti bahwa tentara-tentara Daud, prajurit-prajurit Daud turut memberontak. Pro Absalom. Apakah 12.000? Tidak. Karena kalau Tofel memilih 12.000, berarti logikanya ada lebih dari 12.000. Dan dalam peperangan tadi, saudara lihat 2 Samuel 18 ayat 7. Waktu perang di hutan Efraim, 20.000 orang tewas. Maka itu berarti ada 20.000 orang dong di pihak Absalom. Minimal, karena belum semua. Yang mati 20.000. Tapi yang lolos berapa? Saudara, Daud itu punya pasukan berapa sih? Pasukan Israel pada zaman Daud. Nah, saudara, dari 1 Tawarik 27 dijelaskan bahwa Daud mengatur pasukannya dalam 12 divisi. Dan masing-masing divisi itu 24.000 dan masing-masing menjadi yang bertugas. Ini pasukan khusus yang bertugas untuk keamanan istana itu 24.000, satu divisi 1 bulan. Jadi bulan berikut ganti divisi, bulan berikut ganti divisi, dan satu divisi 24.000. 1 Tawarik 27, 1-2.
Inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Sabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang bertugas 1 bulan 24.000 sesuai dengan kelompok divisi mereka. Coba lihat ayat terjemahan Indonesia sehari-hari. Setiap tahun selama sebulan ada 1 kelompok yang bertugas secara bergilir di bawah pimpinan seorang kepala. Masing-masing kelompok terdiri dari 24.000 orang. Kalau 1 divisi 24.000, 12 divisi berapa? 288.000. Ini hanya pasukan keamanan khusus. Belum ada pasukan 100, pasukan 1000. Dan kita tidak tahu berapa banyak totalnya. Sekarang saudara, kalau semua mayoritas tentara mendukung Daud, apakah Daud perlu melarikan diri dari istana? Kalau mayoritas pasukan pro dia, tidak. Dia tidak akan lari. Mengapa dia lari? Karena dia tahu mayoritas tentara itu di Absalom. Kalau begitu saudara, ini ada 288.000 itu hanya pasukan khusus penjaga keamanan. Nah saudara bayangkan kalau mayoritas ikut Absalom, kira-kira berapa banyak tentara yang menjadi lawannya Daud? Rasanya ratusan ribu. Semua pro Absalom. Dan ini membuat jumlah musuh Daud makin bertambah. Apakah sudah kurang musuhnya? Belum. Lihat 2 Samuel 15, 12-13. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat. Dan makin banyak rakyat yang memihak Absalom. Rakyat juga ikut-ikutan Absalom. Ayat 13, lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Masyarakat condong pada Absalom. 2 Samuel 16 ayat 15. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampai ke Yerusalem, dan Ahitofel bersama-sama dengan dia. Seluruh rakyat. Maka saudara bayangkan, seluruh rakyat, seluruh tentara, seluruh tua-tua, seluruh penasihat, anaknya sendiri, semua ada di pihak lawan. Bayangkan perasaan Daud seperti apa. Ya, itulah sebabnya dia bilang, Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak yang hendak membinasakan aku, banyak. Dia pakai triple banyak untuk menggambarkan musuhnya begitu banyak. Ini bukan hiperbola, tapi ini sungguh-sungguh fakta, sungguh-sungguh sesuai kenyataan. Musuhnya memang begitu banyak. Mungkin kalau digambarkan di gereja, ya, penasihat gereja menjadi lawan, majelis-majelis gereja menjadi lawan, ketua-ketua komisi menjadi lawan, ya, pemain musik menjadi lawan, apalagi jemaat menjadi lawan, dan rekan-rekan hamba Tuhan menjadi lawan. Saudara, lelaki mana yang tidak akan menangis kalau sudah begini? Ya, ini penderitaan begitu luar biasa. Maka kita bisa melihat Daud betul-betul menderita. Ya, perhatikan kata-kata Spurgeon. Ketika Absalom kekasihku, dia Spurgeon menggunakan bahasa orang pertama tunggal seperti Daud. Ketika Absalom kekasihku memberontak terhadap aku, itu sudah cukup untuk menghancurkan hatiku. Tapi lihatlah, Ahitofel telah meninggalkan aku. Para penasihatku yang setia telah berpaling dariku. Lihatlah, para jenderal dan tentara mereka telah meninggalkan panji-panjiku. Betapa mereka bertambah banyak sehingga menyusahkan aku. Masalah selalu datang berbondong-bondong. Kesedihan memiliki banyak keluarga. John Gill. Musuh-musuh Daud mengganggunya. Dia menangis ketika dia naik di atas bukit.
Karena berpikir bahwa putranya sendiri akan berusaha menghancurkannya, bahwa rakyatnya yang telah ia pimpin begitu lama dengan pengampunan, dan yang telah dia bela dalam peperangan untuk melindungi mereka dengan membahayakan diri sendiri, dan yang telah ia lindungi hak-hak sipil dan agama mereka, memberontak terhadapnya. Maksudnya John Gill, bukankah rakyat itu yang sekian lama dia jaga, dia maju dalam peperangan ketika Filistin menyerang, Goliat berseru-seru hendak menghabisi pasukan Israel. Siapa yang maju? Daud yang maju. Daud mempertaruhkan nyawanya, maju dalam peperangan-peperangan paling hebat demi membela bangsa dan rakyatnya. Waktu dia jadi raja, dia perhatikan seluruh hidup mereka, hak-hak sipil mereka, makan minum mereka, keamanan mereka, agama mereka, semua yang baik dia berikan. Tapi semua yang telah menerima kebaikan sekarang menjadi lawan yang hendak membinasakan dia. Betapa hebat penderitaan Daud. Betapa banyak musuhnya. Itu problem pertama. Problem ini bertambah lagi karena hal kedua. Para musuh atau lawannya mengejek dia. Saudara, mereka ejek bagaimana? Perhatikan 2-3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku, banyak yang berkata tentang aku. Mereka bilang apa? Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ya. Dalam Today's English Version, ya, dia bilang Allah tidak akan menolong engkau. Saudara-saudara, sudah jadi lawan, mengolok-olok Daud. Sekian lama menghormati Daud, sekarang menghina dan mengolok Daud. Bahkan berkata Tuhan tidak ada lagi di pihak Daud. Salah seorang yang menyatakan ini adalah Simei. 2 Samuel 16. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, dia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Beginilah perkataan Simei pada waktu dia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Kutuk diberikan kepada Daud. Dengan kata lain mereka mau berkata, Tuhan bukan lagi milikmu. Tuhan tidak akan menyelamatkan engkau. Tuhan tidak akan menolong engkau. Kamu menuai apa yang sekian lama kamu tabur. Saudara, memangnya mengapa sampai Simei bisa ngomong begitu? Perhatikan ayat 7 sekali lagi. Enyahlah, enyahlah engkau Daud penumpah darah orang Dursila. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang bahwa pergi, pergi, pembunuh, penjahat. Jadi mereka mengatakan Daud itu pembunuh, penjahat, penumpah darah orang Dursila. Saudara, apa yang Simei maksudkan? Pertama, bisa karena dia dari keluarga Saul. Dan yang kedua, ini pasti berkaitan dengan dosa Daud. Karena Daud berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria. Maka pembunuh, penjahat, penumpah darah orang Dursila. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebagai manusia memang Daud raja, dia mengasihi Tuhan, tapi dia punya kelemahan, dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi kejatuhannya itu sekarang yang dipakai sebagai anak panah paling tajam dari musuh-musuhnya yang mau menancapkan sampai ke pusat jantungnya. Tuhan tidak lagi bersama denganmu. Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tuhan tidak lagi menolong engkau. Dan ini membuat penderitaan Daud semakin bertambah. Spurgeon bilang begini, ini adalah luka yang paling buruk dari semuanya. Ketika mereka menyatakan bahwa Allahnya telah meninggalkan dia. Setelah saya ceritakan semua ini, saudara bisa bayangkan kan? Seandainya itu terjadi pada saudara.
Mungkin bunuh diri. Dalam hidup ini ada banyak penderitaan yang bisa kita alami. Banyak kesulitan yang bisa kita alami. Banyak permusuhan yang bisa kita alami. Banyak ejekan yang bisa kita alami. Banyak pengkhianatan yang bisa kita alami. Tapi sehebat-hebatnya kita, penderitaan kita, menurut saya sangat sukar untuk melampaui penderitaan yang dihadapi Daud. Karena itu kalau saudara menderita, jangan anggap paling menderita. Karena ada orang lain lebih menderita terus saudara. Kalau saudara merasa sakit atau sakit hati, ada orang lain yang layak lebih sakit hati daripada saudara. Salah satunya adalah Daud. Kalau saudara yang alami itu, apa yang saudara lakukan? Menariknya, Daud masih bisa bikin mazmur, bikin lagu, cipta lagu. Dan dia memakai lagu ini mengekspresikan penderitaannya, kesulitannya, imannya, dan harapannya. Dan lewat lagu yang dia berikan inilah kita mau melihat hal kedua, sikap Daud di tengah masalah itu. Saudara, apa yang Daud lakukan? Menganalisa isi Mazmur pasal 3, saya kasih beberapa hal yang Daud lakukan. Pertama, Daud mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Saudara, perhatikan ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan. Saudara, kata-kata ini tidak berdiri sendiri. Pertama-tama kita melihat bahwa kata-kata ini adalah peralihan yang sedang Daud buat. Dari pengeluhan tentang betapa banyaknya musuhnya dan ejekan yang dia terima kepada Tuhan. Perhatikan kembali ayat 2 sampai 4. Betapa banyaknya lawanku. Ini kan pengeluhan. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, pengeluhan. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan pada Allah. Ayat 4, tetapi, langsung dikontraskan, tetapi Engkau Tuhan. Nah saudara, di ayat 2 dan 3 dia mengeluh dan dia bicara soal masalah. Betapa banyak lawanku, itu masalah. Banyak yang bangkit menyerang aku, itu masalah. Banyak orang berkata kepada aku, itu masalah. Masalah. Tapi masuk ayat 4, tetapi Engkau Tuhan. Berarti Daud sedang mengalihkan perhatian dan fokusnya dari masalah kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang menarik. Karena apabila perhatian kita pada masalah-masalah, maka masalah-masalah itu akan terlihat begitu besar dan menjadi raksasa yang menakutkan. Tapi begitu kita mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan, masalah-masalah itu akan terlihat kecil karena Tuhan terlalu besar. Saudara, pada waktu Musa memimpin Israel di padang gurun, mau masuk Kanaan, Musa utus para pengintai, 12 pengintai, silakan mengintai tanah Kanaan dan kasih laporan. Tanahnya subur apa tidak, orang-orangnya bagaimana. Dan saudara-saudara, setelah pengintai-pengintai pergi, sejumlah pengintai mereka berfokus pada lawan atau musuh. Coba lihat bilangan 13. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat kami seperti belalang. Saudara, kalau tiba-tiba pasukan pengintai datang membawa berita seperti itu, saudara akan respon bagaimana? Mati kita ini, ya kan? Beritanya negatif, mereka raksasa, kita belalang. Mereka punya kota-kota yang kuat berkubu. Kita ini tidak ada apa-apanya, kita akan dibantai. Gara-gara berita negatif, fokusnya kepada musuh, kepada lawan. Akibatnya apa? Orang Israel ciut hati kan? Coba lihat Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Bangsa itu menangis. Bayangkan, satu bangsa menangis. Pada malam itu bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kenapa mereka sampai ketakutan? Dan ketakutan menyebar karena mereka lihat masalah. Fokus mereka pada masalah, fokus mereka pada lawan. Makin lihat masalah, makin lihat lawan, maka lawan dan lebih besar. Tadi mungkin lawan hanya tinggi-tinggi, tapi makin dilihat jadi raksasa. Begitu jadi raksasa, kita makin kecil, jadi belalang. Karena lihat masalah. Tapi itu berbeda dengan dua orang beriman, Yosua dan Kaleb. Mereka bukan fokus kepada lawan, pada masalah, fokus pada Tuhan. Lihat ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pasal 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang akan kita lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Jika Tuhan berkenan, kita akan dapat. Jadi saudara, sementara yang lain fokus kepada masalah, dua orang ini fokus kepada Tuhan. Makanya Tuhan menghargai, dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada satu pun yang masuk Kanaan, kecuali dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Semua Tuhan binasakan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa masalah bisa besar, lawan bisa besar, tapi Tuhan yang kita punya itu lebih besar. Kalau Tuhan berkenan, tidak peduli itu raksasa, pasti tumbang. Maka bagaimana kita berespon terhadap masalah, itu terlihat dari apa yang menjadi fokusmu. Kalau kamu berfokus kepada masalah, pada kesulitan, pada musuh, pada lawan, kamu habis. Tapi kalau kamu fokusnya kepada Tuhan yang maha besar, kamu menang. Dan itulah yang dilakukan Daud. Setelah mengeluh banyak lawan, banyak yang mau serang mereka begini, tetapi Tuhan. Perhatikan kata-kata dari Josh the Groat. Tetapi Engkau Tuhan. Dia beralih dari berbicara kepada Tuhan tentang banyaknya musuh, banyak yang bangkit melawan dia, banyak yang mengejeknya, menjadi tetapi Engkau Tuhan. Ada perubahan besar di sini. Apakah Anda melakukan ini? Selama kita terus berbicara tentang dan melihat masalah kesusahan kita, semua akan nampak seperti gunung Everest, dan Tuhan seperti sarang semut kecil jika dibandingkan. Namun ketika kita membandingkan masalah kita dengan Tuhan, terjadi pembalikan yang besar. Tuhan menjadi seperti gunung pertolongan yang besar dan agung bagi kita, dan masalah kita berkurang di hadapannya. Nah, karena Daud mulai mengubah fokus dari masalah kepada Tuhan, akhirnya dia dapat membuat pengakuan iman. Ayat 4. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia tidak bilang Tuhan memberikan perisai. Bukan. Tuhan sendiri jadi perisai. Perisai itu untuk mengelilingi diri dari semua serangan. Dan artinya adalah bahwa Tuhan adalah perisai yang mengelilingi dia.
maka Tuhan itu memberikan perlindungannya. Banding dengan Mazmur 125 ayat 2. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya. Tuhan sekeliling, berarti Tuhan jadi perisai. Ada banyak musuh, ada banyak masalah. Tapi kalau Tuhan perisai, memangnya lu bisa tembus. Selanjutnya dia bilang, Tuhan adalah kemuliaan. Ayat 4. Engkaulah kemuliaanku. Kemuliaan di sini berarti kehormatan, martabat, reputasi, kemegahan, kekayaan, kelimpahan. Ingat, Daud sedang lari. Itu berarti dia akan kehilangan tahtanya, dia akan kehilangan reputasinya, dia akan kehilangan kemegahannya, kekayaannya, kelimpahannya, kehormatannya. Tapi dia bilang, Tuhanlah kemuliaanku. Berarti Tuhan akan memelihara kehormatan, martabat, dan kemegahannya. Dan artinya adalah Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi milik dia. Bahkan lebih daripada itu sebenarnya, Tuhanlah milik dia. Mazmur 16. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Engkau yang menentukan. Jadi kalau Tuhan yang menentukan jabatan raja, martabat, kehormatan, kebesaran, dari Tuhan, musuh boleh ratusan ribu, tapi tidak ada yang bisa menggoyahkan dia. Dan selanjutnya dia mengaku ayat 4, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Ini berkaitan dengan ejekan yang dia terima. Ejekan-ejekan itu membuat dia tidak bisa angkat kepala. Engkau orang dursila, engkau penumpah darah, Tuhan tidak lagi memihak padamu, Tuhan tidak lagi menolong. Itu membuat Daud malu. Tapi engkau mengangkat kepalaku, tegak di hadapan lawan-lawanku. Di sini Daud berbicara soal keyakinan akan pertolongan Tuhan. Mengapa? Kuncinya apa? Tergantung fokusmu pada apa. Pada masalah, kamu makin terpuruk. Pada Tuhan, kamu akan menang. Di dunia ini, ada hal-hal yang kecil tapi bisa dibesar-besarkan. Tapi ada yang besar, tapi bisa menjadi kecil. Dua alat penting bagi para ilmuwan, satu mikroskop, satu teleskop. Mikroskop untuk apa? Teleskop untuk apa? Mikroskop itu benda atau makhluk yang paling kecil dibesarkan. Yang kita tidak bisa lihat bakteri, kita tidak bisa lihat amuba itu seperti apa. Tapi dengan mikroskop, yang kecil itu dibesarkan. Semut yang kecil, taruh mikroskop itu jadi makhluk seperti dinosaurus, raksasa. Mestinya kecil, tapi gara-gara pakai mikroskop jadi besar. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang besar, tapi terlihat kecil. Tapi begitu kita pakai teleskop, yang kecil itu jadi besar. Bintang-bintang di langit itu kecil, kita lihat kecil kan? Tapi coba ambil teleskop dan lihat sesungguhnya, itu raksasa. Matahari kita tuh tidak ada apa-apanya. Matahari kita kalau dikasih kosongkan matahari, isi bumi kita 5.600.000 buah bumi baru kasih penuh matahari. Diameternya matahari dari sini ke sini itu jejer bumi butuh 109 bumi baru kasih sampai di ujung. Betapa raksasanya matahari. Tapi matahari itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain seperti Antares. Misalnya Antares kasih kosong isi matahari. Antares mampu isi 1.300.000 buah matahari. Begitu besar, begitu raksasa. Itu baru planet-planet. Kita, bumi kita tidak ada arti apa-apa dibanding Jupiter. Jupiter tidak ada apa-apa dibanding matahari. Matahari tidak ada apa-apa dibanding bintang yang lain.
Itu baru tata surya kita. Di luar tata surya kita ada namanya galaksi. Di ribuan miliaran galaksi ada yang namanya super galaksi. Lalu setelah itu galaksi-galaksi mengumpul lagi miliaran menjadi namanya cluster. Lalu setelah itu di sebelahnya ada lagi namanya super cluster. Begitu banyak. Coba lihat di atas, gak lihat. Tapi coba pakai teleskop. Kamu akan lihat betapa besarnya. Kamu pakai mikroskop yang kecil jadi besar. Kamu pakai teleskop yang kecil jadi yang kecil akan kelihatan besar, yang sebenarnya besar tapi terlihat kecil. Sekarang saudara mau pakai mikroskop atau teleskop? Waktu kamu lihat masalah, sebenarnya masalah kecil, tapi karena kamu pakai mikroskop, itu masalah sepertinya raksasa. Tapi coba kamu lihat Tuhan yang jauh itu dengan teleskop. Dan kamu lihat betapa Tuhan itu besar. Maka sebesar apapun masalahmu, sebenarnya adalah kecil. Lihat Tuhan, masalah jadi kecil. Aku punya Tuhan yang besar. Ya kan? Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenanganmu. Kedua, Daud tetap yakin akan pemeliharaan Allah. Ini sebagai efek dari hal pertama. Karena dia fokus kepada Tuhan, maka dia lalu menjadi yakin. Dan mulutnya mengeluarkan pengakuan-pengakuan iman positif. Dari mulutnya sekaligus membuatnya tenang dan yakin akan pemeliharaan ilahi. Sekarang perhatikan ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Ini dalam kondisi bagaimana? Lagi lari dari musuh. Kalau saudara lagi dikejar musuh, bisa tidur? Hah? Kalau ada ratusan ribu orang mengejar saudara, bisa tidur? Tidur di sini ini bukan tidur biasa itu ya. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, aku berbaring dan tidur dengan tentram. Kalau punya masalah, bisa tidur? Bapak Musa. Josh de Groot. Ada saat-saat Daud tidak dapat tidur saat dia berada dalam keamanan istana dan kenyamanan tidurnya, tempat tidurnya. Di istana dia tidak tidur, tidak bisa tidur. Tapi di mana Daud dapat tidur dengan nyaman seperti bayi? Justru saat dia melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Ada pasukan istana menjaga istana. Istana yang megah, tempat tidur yang mewah, tapi nggak bisa tidur. Sekarang dikejar ratusan ribu orang yang hendak mencabut nyawanya, kok dia bisa tidur? Tapi Daud juga tidak hanya berbicara tentang tidur, dia bicara soal bangun dari tidur. Ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun. Dan rupanya waktu bangun tidak takut. Sambungan ayat 7, ayat 6, aku bangun, aku tidak takut. Ini menarik. Ada masalah besar, orang bisa tidur tapi takut bangun. Dan berharap tidur, tidak usah bangun-bangun lagi. Karena dia tahu bahwa begitu bangun, masalah hantam dia. Jadi lebih baik tidur terus. Tapi ternyata Daud tidur dengan tenang. Bangun, tapi bangun juga tidak takut. Wow, ini luar biasa. Ya, tidur tanpa rasa takut, bangun tanpa rasa takut. Kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Ayat 6-7. Sebab Tuhan menopang aku. Itu alasannya. Tuhan menopang aku. The growth. Daud memiliki iman untuk melihat bahwa di antara dia dan mereka yang ingin membunuhnya berdiri Tuhan semesta langit dan bumi. Untuk sampai kepada Daud, musuh-musuh itu harus melewati Tuhan terlebih dahulu.
Itulah sebabnya Daud memiliki keyakinan yang kuat akan kemenangan yang akan Tuhan berikan baginya. Di sini musuh, di sini Daud, Tuhan di tengah. Lu bisa tembus. Kalau seandainya musuh bisa tembus Tuhan, maka dia tidak bisa tidur dan tidak bisa bangun. Tapi kenapa bisa tidur dengan tenang dan bangun tanpa takut? Karena ada Tuhan di sini. Saudara, dalam persoalan apapun yang saudara alami, sepanjang saudara bergantung pada Tuhan, sepanjang saudara arahkan fokusmu kepada Tuhan, engkau boleh yakin akan pemeliharaan ilahi. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan reformasi. Tokoh reformasi Martin Luther yang saya pernah bahas, pernah dalam perjuangan yang begitu hebat. Dan dia diundang oleh Charles V ke kota Worms. Dan di kota Worms itu pernah ada reformator yang terdahulu, John Hus, dibunuh mati di Worms. Karena itulah waktu Luther mau menuju Worms itu, Charles Spalatin itu memberikan seorang utus cegah Luther di tengah jalan. Jangan pergi ke Worms, terlalu bahaya. Tapi Luther bilang apa? Aku akan pergi ke Worms. Sekalipun di sana ada setan-setan sebanyak genteng pada atap-atap, aku akan pergi ke sana. Kenapa? Karena setan-setan sebanyak atap pun, tapi kalau Tuhan menopang dia, apa yang harus ditakutkan? William Gurnall. Demikian juga orang-orang kudus dapat beristirahat dengan tenang di atas banjir kesusahan dan kematian, dan tidak akan takut akan kesakitan. Saudara, dalam hidup ini ada banyak orang yang mau menghancurkan saudara. Ada banyak orang memusuhi saudara. Ada banyak orang mau saudara hancur. Ada banyak orang bersukaria kalau melihat saudara malang. Jenis seperti itu banyak. Tapi dengar ini baik-baik. Hidup matimu, jatuh bangunmu, tegap atau merayapmu tidak bergantung pada orang, tapi pada Tuhan. Sewaktu Pilatus mengadili Yesus, Pilatus berkata, Yesus, nasibmu di tanganku. Tapi lihatlah bagaimana Yesus menjawab. Yohanes 19. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau? Seolah Pilatus mau berkata, nasibmu, hidup matimu di tanganku. Tapi Yesus jawab apa? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi engkau hanya bisa bunuh aku kalau memang sorga beri izin kepadamu. Tapi kalau sorga tidak beri izin, kamu tidak bisa membunuh aku. Kamu bisa menjatuhkanku kalau sorga memberi izin. Kalau sorga tidak beri izin, kamu tidak bisa menjatuhkanku. Jatuh bangun kita, hidup mati kita, berdiri dan merayap kita tidak bergantung pada orang. Tidak bergantung pada musuh-musuh kita, tapi bergantung pada Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak menghendaki, hal kecil apapun, sehelai rambutmu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Matius 10. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Nanti Matius bilang 5 ekor 2 duit. Terlalu murah burung pipit itu, sampai-sampai pakai persenan. Tapi burung itu yang murahan tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Kalau kamu jago fiti sekalipun dan kamu fiti burung, kalau Tuhan bilang dia tidak jatuh, kamu boleh jago fiti bagaimanapun, tidak akan kena. Atau kena tapi dia terbang terus. Tapi kalau kamu sampai tembak dia dan dia jatuh, itu karena memang dalam ketetapan Tuhan, dia mesti mati. Nah, dalam konteks semacam ini, burung pipit tidak akan jatuh
jatuh di luar kehendak Bapamu. Lalu langsung disambung ayat 30, rambut kepalamu terhitung semuanya. Dari konteks itu maka kita bisa tafsirkan ayat itu bahwa itu berarti bahwa rambut kita terhitung seluruhnya, dan tidak satu helai rambut kita bisa jatuh di luar kehendak Bapa di surga. Itu cocok dengan Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Rambutmu ada di kepalamu. Sekarang pikirkan ini. Kalau rambutmu satu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu, kira-kira bisakah kepalamu jatuh di luar kehendak Bapamu? Jangankan kepala, rambut saja tidak. Lihat kata-kata Henry. Jika rambut manusia saja dihitungnya, Tuhan hitung rambut kita, apalagi kepala mereka. Terlebih lagi dia akan mengurusi hidup mereka, kesejahteraan mereka, jiwa mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih memperhatikan mereka daripada mereka memperhatikan diri mereka sendiri. Allah lebih memperhatikan kamu daripada kamu perhatikan diri sendiri. Apa buktinya? Ya, orang biasanya cemas menghitung uang, barang dan ternak mereka, namun tidak pernah mau dengan teliti menghitung rambutnya. Ya toh? Hitung uang, jago kan? Tapi ada yang hitung rambut. Ngapain hitung rambut? Uang hilang, tahu kan? Tapi rambut lepas, tahu? Tidak kan? Rambut yang gugur dan hilang, dan mereka tidak pernah merasa kehilangan rambut mereka itu. Coba, berapa banyak yang tidur, bangun tidur, ibu-ibu, nona-nona nih. Bangun tidur, lalu hitung-hitung ini rambut berapa yang... Coba waktu masak sayur kangkung, pernah hitung tidak ada berapa helai yang ini. Saya pernah makan pisang goreng. Makan pisang goreng itu tiba-tiba sesuatu. Ini pasti rambutnya Bibi. Tapi si Bibi tidak menyadarinya dan tidak merasa rugi. Kita tidak merasa rugi jatuh sehelai rambut. Tapi ternyata Tuhan hitung dan dia pastikan bahwa tidak ada yang jatuh di luar kehendak Bapamu. Tetapi Allah menghitung rambut umatnya. Tidak sehelai pun rambut kepala mereka akan hilang. Mereka tidak akan dibiarkan disakiti sedikit pun, kecuali atas pertimbangan yang matang. Begitu berharganya orang kudus dan kehidupan serta kematian mereka bagi Allah. Kalau sampai mati, sampai jatuh, Tuhan memang izinkan dengan pertimbangan yang berharga. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. William Cowper, tidak ada bedanya berapapun banyak musuh kita. Sekalipun banyaknya bala tentara, sekalipun kuatnya pemerintah-pemerintah, sekalipun liciknya ular-ular, sekalipun kejamnya naga-naga, sekalipun tingginya penguasa-penguasa di udara, sekalipun jahatnya roh-roh jahat, lebih kuat dia yang ada di dalam kita daripada mereka yang melawan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu saudara, dalam persoalan apapun tetap percaya. Jangan ciut hati. Karena waktu kamu ciut hati, kekuatanmu hilang. Amsal 24. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan pernah tawar hati di tengah kesulitan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ketiga, terakhir, Daud berdoa mohon pertolongan Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah. Yakin akan pemeliharaan ilahi tidak boleh membuat kita mengabaikan doa. Dalam ancaman bahaya dan persoalan serta penderitaan yang dialaminya, Daud datang dalam doa. Lihat ayat 5. Aku berseru kepada Tuhan. Ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ini sederhana, berdoa. Mungkin berdoa sudah merupakan pesan yang usang.
Tapi ingatlah, doa adalah kunci kemenangan dalam setiap persoalan. Thomas Watson bilang, ketika doa memimpin di barisan depan, maka pada waktunya kelepasan akan menyusul di barisan belakang. Dan ketika Daud berdoa sungguh-sungguh, ternyata Tuhan menjawab dia. Ayat yang kelima, ia menjawab aku dari gunungnya. Dan itu ditunjukkan melalui kegagalan Absalom. Mayoritas ada di pihak Absalom. Musuh begitu banyak dan begitu kuat. Hanya di pihak Daud, hanya minor. Tapi Tuhan bekerja dalam peperangan di hutan Efraim. 20.000 musuh tewas. Absalom pemimpin pemberontak itu kena batunya. 2 Samuel 18. Tapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti itu. Waktu si Absalom tergae atau terhiki di pohon itu. Ya, lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Sedang dia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Memang ini menyedihkan bagi Daud, karena yang mati adalah anaknya sendiri. Tapi dari semua kisah itu, ayat 8 tergenapi. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Itu doa Daud. Ya, engkaulah yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Akhirnya semua orang fasik itu hancur. Daud memperoleh kemenangan karena dia percaya dan berdoa kepada Tuhan. Karena itu, jangan pernah melalaikan doa dalam kehidupan kita. Melalui doalah kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan kepada semua orang atas persoalan dan kesulitan. Setelah semua itu, di akhirnya Daud membuat pengakuan iman. Ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Coba bandingkan tabel ini. Di sini ada ejekan musuh. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tidak ada. Itu ejekan musuh. Tapi lihatlah keyakinan Daud dan kenyataan. Dia menjawab, aku dari gunung yang kudus. Dari Tuhan datang pertolongan. Langsung kontras. Belajar dari Daud. Dalam kesulitan apapun yang saudara alami, fokuslah pada Tuhan yang maha besar, bukan pada persoalan-persoalan. Yakinlah akan pemeliharaan ilahi dan jangan pernah melalaikan doa. Kalau kau lakukan itu, engkau akan sama seperti Daud. Sebuah pengakuan iman akan keluar. Dari Tuhan datang pertolongan. Kita lemah dan tidak berdaya. Hanya seorang manusia yang fana dari debu. Kita manusia. Hanya seorang laki-laki, hanya seorang perempuan yang lemah. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, hari lepas hari, kita akan kuat menjalani hidup ini. Mary John Wilkin dan Christopherson, 2 orang bersaudara, yang 2 orang sahabat. Tetapi Mary John Wilkin mengalami persoalan hidup yang berat sekali. Dan dia berada dalam keputusasaan. Dia membawa dirinya masuk ke dalam ikatan alkohol. Dan makin hari penuh dengan kejahatan, putus asa dan kecewa karena masalah-masalah yang membelitnya. Sehingga dia merasa putus asa dan hendak membunuh dirinya. Tapi Mary John Wilkin, satu hari dia merasa bahwa mungkinkah saya masih bisa dapat pertolongan dari Tuhan? Dan dia datang meminta pertolongan dari Tuhan. Tapi dia sadar, saya hanya seorang manusia biasa. Seorang laki-laki biasa yang setiap hari bisa menderita, bisa jatuh, bisa hancur. Tapi kalau Tuhan bersama-sama dengan saya akan jalani hidup
satu hari demi satu hari demi satu hari. Maka terciptalah lagu One Day at a Time. Sambil mengikuti dalam hati saudara lagu ini yang akan muncul di layar, Pak Jimmy akan memainkan lagu ini. Dan pemusik akan mengiring kita. Saudara boleh dalam hati menyerapi lagu, kata-kata lagu ini. Lagu ini mau berkata dari Mary John Wilkins, saya hanya manusia biasa. Tapi saya butuh dari hari ke hari Tuhan kasih kekuatan buat saya. Pada waktu tercipta lagu ini, Wilkins menemukan kembali arah hidupnya dan menjadi beriman kepada kami. Dalam hidup ini ada banyak hal. Kami lemah, seorang laki-laki biasa, seorang wanita biasa, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan setiap hari kami bisa dihantam dengan berbagai hal yang menghancurkan kami. Tapi biarlah dari hari ke hari, bersama dengan Yesus Kristus yang termanis, sweet Jesus itu, kami boleh menjalani day by day, hari demi hari. Ajar kami fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah. Ajar kami untuk yakin akan pemeliharaan ilahi dan membawa semua itu dalam doa sampai hari nanti kami boleh membuat pengakuan iman dari Tuhan datang bertolong.